Kakak Gilang, Kakak Didi. Ya, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah siap ibadah ya semuanya ya? Sekarang kita akan menyanyikan lagu baru, semuanya berdiri. Kita akan menyanyi Sukacita Bertemu Yesus. Semuanya ikutin kakak-kakaknya, baru nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Berdoa untuk sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Berkati sekolah minggu kami di rumah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang masih semangat ya adik-adik? Masih ya, kakak-kakak di sini masih semangat? Semangat. Kita masih berdiri, kita akan menyanyikan Mari Kita Bersukaria. Kita berkumpul
persembahan, siapin persembahannya, duduk yang manis. Kita akan menyanyikan lagu baru lagi nih, judulnya Aku Diberkati. Persembahannya akan didoakan sama Kak Iren. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Berkati apa yang kami berikan Tuhan, kiranya apa yang kami berikan berguna untuk pembangunan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Sudah siapin belum Alkitabnya? Kalau belum, ambil Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Selamat pagi adik-adik semuanya.
Adik-adik apa kabar? Semuanya harus dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bimbing ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan bimbing kami dari awal sampai selesai. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, kami serahkan semuanya ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya sudah siap Alkitabnya? Kita buka Alkitab kita, kitab kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama ya adik-adik, yaitu kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Sudah dapat semuanya Daniel adik-adik? Sudah ya? Yuk kita baca pasal 3 ayat 1 sampai 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bintara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang yang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkata Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa mana yang dapat melepaskan kamu di dalam tanganku?" Nego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan cara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik semua, kakak mau tanya, adik-adik semua ada nggak yang pernah merasa ketakutan yang sangat luar biasa? Adik-adik semua, sesuai dengan isi dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini ceritanya dia berkuasa dari bangsa Babel. Ini Raja Nebukadnezar. Ya adik-adik, dia sudah membangun patung emas yang tinggi. Ya adik-adik, tetapi karena angkuhnya dia, semua orang-orang itu seperti apa ya? Seperti pejabat-pejabat di bangsa Babel itu panggil semuanya. Mereka semuanya harus menurut kepada raja kalau mereka harus menyembah patung emas ini. Begitu ya adik-adik, seperti yang ada di dalam firman Tuhan ini. Tetapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak mau menyembah dewa dan patung emas ini. Sudah diinfokan dari beberapa orang Kasdim. Orang-orang Kasdim itu memberikan info kepada raja kalau ada 3 orang yang tidak mau
Jadi dia tidak mau mendengarkan apa kata Raja Nebukadnezar ya adik-adik. Raja ini angkuh. 3 orang ini adik-adik tahu siapa? 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bertiga adik-adik tidak mau disuruh menyembah patung emas yang dibuat sama Raja Nebukadnezar. Tidak mau dia adik-adik. Nih. Kemudian setelah dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar, Raja minta 3 orang itu dipanggil. Kata Raja, panggil mereka bertiga. Siapa adik-adik? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dipanggil mereka bertiga. Ditanya tuh adik-adik sama Raja, apakah benar kamu tidak mau menyembah patung emas yang saya dirikan dan dewa? Sementara semua orang yang ada di sini mau saya minta untuk menyembah patung. 3 orang ini adik-adik dengan kencangnya mereka bilang, benar saya tidak mau. Sesuai dengan isi firman Tuhan ini, benar saya tidak mau, karena saya punya Tuhan, saya punya Allah Israel. Saya tidak mau menyembah patung ataupun dewa manapun. Oh, Raja Nebukadnezar marah ya adik-adik, geram. Rajanya geram dan 3 orang ini mau dihukum. Dihukum apa adik-adik? Apabila tidak mau menyembah patung sama raja, diminta 3 orang ini dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian karena 3 orang ini benar-benar tidak mau, raja minta perapian yang menyala-nyala itu panasnya diminta 7 kali lipat adik-adik. Wow, adik-adik bisa bayangkan itu perapian yang menyala-nyala itu panasnya seperti apa ya adik-adik? Luar biasa. Tetapi 3 orang ini tidak takut karena mereka percaya mereka punya Allah Israel. Mereka punya Tuhan yang luar biasa. Dalam keadaan apapun Tuhan pasti menolong mereka. Mereka sangat percaya. Dan ternyata benar adik-adik, 3 orang ini sudah diikat. Kemudian dalam keadaan terikat, 3 orang ini dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala ini 7 kali lipat panasnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kebesaran Tuhan ada di dalam situ. Jadi di dalam perapian itu 3 orang ini ditemani sama 1 malaikat kiriman Tuhan, kiriman Allah Israel. Sang Raja Nebukadnezar terheran-heran ya adik-adik. Bukannya mereka cuma bertiga, tetapi kok saya lihat mereka ada 4. Dan sepertinya yang satunya itu dewanya mereka. Begitu adik-adik ya. Rajanya kaget. Begitu mengetahui mereka di dalam tidak kenapa-kenapa. Jadi mereka berputar, berlari-lari seperti tidak ada apa-apa. Padahal panas ya adik-adik. Wow, luar biasa. Akhirnya sama Raja Nebukadnezar dipanggillah keluar dari perapian itu 3 orang ini. Dan raja ini langsung mengakui bahwa Tuhan Allah Israel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Raja segala raja, adalah Allah Israel yang luar biasa, tidak ada Allah lain. Pada saat itu juga mereka langsung diberikan kedudukan yang tinggi. Jadi adik-adik sudah paham ya maksud dari kakak isi dari firman Tuhan ini. Kalau adik-adik ada yang merasa ketakutan, kesulitan, jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus pasti ada di dalam kehidupan adik-adik, pasti menolong dalam keadaan apapun. Begitu ya adik-adik.
selalu berdoa, selalu percaya bahwa Tuhan kita, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, mau membantu kita, mau menolong kita, mau menyertai kita, semuanya ya adik-adik. Ya adik-adik, paham ya yang kakak ceritakan pada pagi yang indah ini? Semoga adik-adik semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita tutup firman Tuhan ini dengan doa yang disertai dengan doa syafaat ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita tutup Alkitabnya. Kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan Yesus sudah berikan kami cerita firman Tuhan ya Tuhan, dalam kitab Daniel ini ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk dalam kehidupan apapun Tuhan, kesulitan, ketakutan atau apapun, kami harus selalu mengandalkan Engkau Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun waktunya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kehidupan kami, untuk orang tua kami, untuk orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berikan juga kami kesehatan selalu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya dan yakin Tuhan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus lindungi orang tua kami, berikan orang tua kami selalu kesehatan. Tuhan Yesus juga lindungi kakak-kakak sekolah minggu, juga adik-adik semua, keluarga besar kami Tuhan, semuanya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami Gemis Bethlehem. Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala macam mara bahaya Tuhan. Terlebih dari semuanya Tuhan Yesus yang baik, ampuni salah dan dosa kami. Ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke kakak sekolah minggu ya. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini ada di TikTok sekolah minggu ya. Jangan lupa dilihat, diduetin, dan di-share juga ke kakak-kakaknya, oke? Hebat
kita masih ada satu lagu penutup. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Liwara.